Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Naryo. Hari ini kita akan mencoba membahas tentang soal-soal ujian nasional tentang fungsi, komposisi fungsi, dan fungsi invest. Ini materi-materi yang tergolong ringan, sehingga Anda sekalian jangan sampai lepas. Jadi Anda harus bisa. Untuk itu perhatikan, kita mulai. Perhatikan soal berikut. Ini soal ujian nasional tahun 2016. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x dan gx sama dengan x min 3. Fungsi komposisi f noktah gx adalah titik-titik. Jawabannya A, B, C, D, dan E. Perhatikan, tadi soal sudah saya tulis sini. Jadi diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 2x dan gx sama dengan x min 3. Pertanyaannya tentukan adalah f noktah gx atau f bundaran gx. Jawab f noktah g. Jadi ini soal yang relatif ringan. Nah, ini yang perlu saya tegaskan kembali. Ini berarti ini arahnya berjalan dari g kemudian baru f, ya. Prosesnya g dulu baru f. F noktah g sama dengan f gx. Nah, f gx. Gx itu apa? Gx itu adalah x min 3. Nah, gx min 3. X min 3 oleh f dibawa kemana? Dibawa ke, nah, dibawa ke x min 3 kuadrat ditambah 2 kali x min 3. Ya, kita buka kurungnya, ini menjadi x kuadrat dikurangi 6x ditambah 9. Ini penjabarannya adalah ini ditambah 2x min 6. Berikutnya kita sederhanakan menjadi x kuadrat, ini min 6x ditambah 2x jadi min 4x. Min 4x, 9 ditambah negatif 6 sama dengan plus 3. Jadi f bundaran gx atau f noktah gx itu sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Ya kan? Jadi mudah sekali. Ini soalnya mudah, gampang, tapi kalau Anda bingung, wah itu sudah hancur. Mulanya ini soal materi ini termasuk ringan. Untuk itu jangan sampai lepas. Untuk itu jangan sampai Anda tidak bisa. Kita lihat jawabannya berarti apa? Berarti jawabannya Pak, x kuadrat min 4x plus 3. Berarti jawabannya yang B. Ya. Baik, selanjutnya Anda perhatikan. Ini soal ujian nasional tahun 2017. Ini terasa lebih menggigit. Ya. Saya bacakan, diketahui fungsi f memetakan R ke R dan G memetakan R ke R. Gx sama dengan min x plus 3 dan f noktah gx sama dengan 4x kuadrat min 26x plus 32. Maka nilai fungsi untuk F1 adalah titik-titik. Jawaban A negatif 5, B negatif 4, C negatif 3, D 3, dan E 4. Ya, soal ini sudah mulai kompleks dan sering kali keluar di dalam ujian nasional atau tes yang lain. Ya, untuk itu ini juga jangan sampai Anda lepaskan karena termasuk kategori soal yang relatif mudah. Anda harus bisa. Ya, perhatikan. Soalnya sudah saya kemas, saya tulis seperti ini. Diketahui fungsi f memetakan R ke R, fungsi G memetakan R ke R, Gx didefinisikan sebagai fungsi min x plus 3 dan f bundaran G atau f noktah G-nya sama dengan 4x kuadrat min 26x plus 32. Pertanyaannya adalah berapakah nilai fungsi f kalau x-nya sama dengan 1? Nah, ini soal seperti ini sering sekali keluar variasinya, ya, variasinya perhatikan, variasinya biasanya fx diketahui, kemudian f noktah g diketahui, pertanyaannya ditanya, ya, ditanya apa? Kalau seperti ini yang ditanya adalah gx-nya. Ini alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, fx diketahui, G bundaran fx diketahui, yang ditanyakan gx-nya.
Ini kelihatannya sama, tetapi penempatan F dan G-nya ini berbeda tempat. Ini sudah masalahnya sudah jadi lain. Untuk itu, perhatikan, ini kita harus ingat kembali tentang fungsi identitas. Diperhatikan, kalau fungsi F dilanjutkan dengan inverse dari fungsi F, maka ini akan menghasilkan fungsi identitas. Ya, demikian juga kalau sebaliknya F pangkat min 1 atau fungsi inverse dari F nokta F ini sudah sama dengan fungsi identitas. Kalau diganti dengan fungsi yang lain G, ya sama saja tentunya, ya sama saja. Misalkan di sini ada G nokta G inverse, ya sama dengan fungsi identitas. G inverse nokta G sama dengan fungsi identitas. Nah, salah satu sifat dari identitas, kita ingat sifat dari fungsi identitas, F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F itu sendiri. G bundaran I, ya, G bundaran I sama dengan I bundaran G sama dengan G itu sendiri. Nah, nanti sifat-sifat ini akan kita pakai untuk menyelesaikan persoalan yang di samping. Jadi ini adalah fondasinya. Anda kuasai benar ini, maka persoalan itu bukan menjadi masalah lagi. Ya, kita lanjut. Sekarang perhatikan di sini. Ini diketahui G ini F bundaran G. Pertanyaannya adalah Gx. Perhatikan ya. Ini F bundaran Gx. F bundaran Gx kalau saya lanjutkan dengan G inverse, saya lanjutkan dengan G inverse, maka akan menjadi F bundaran I. Kenapa? Karena ini G nokta G inverse sama dengan I. Nah, F bundaran I, Anda perhatikan F bundaran I, karena itu sama dengan F itu sendiri. Nah, sama dengan F. Sehingga kalau begitu kita bisa mencari fungsi F itu dari dasar teori ini, maka Fx, ya, maka Fx, ini kita cari dulu Fx-nya, ini sama dengan F bundaran G inverse. Nah, pertanyaannya sekarang adalah G inverse-nya bagaimana? Ya, G inverse-nya bagaimana? Perhatikan ini. G inverse X. G inverse-nya bagaimana? Inverse atau kebalikan, ya, inverse atau kebalikan. Jadi kalau seperti itu, sudah tahu semua, saya tidak perlu ngomong lagi. Inverse-nya seperti apa? Inverse-nya berarti sama dengan X. Kalau ini min X plus 3, inverse-nya X ditambah 3, berarti ini dikurangi 3. Ini dikali 1 atau min X, maka ini, ya, dibagi dengan min 1. Dibagi dengan min 1. Sehingga G inverse-nya ini sama dengan min X plus 3. Ya, jadi inverse dari G itu kebetulan sama dengan G-nya sendiri, min X plus 3. Kalau begitu, ya sekarang kita lanjutkan ini G-nya ini, kan? Dan nanti ini dilanjutkan ke sini. Jadi ini dibawa oleh kemana? Ini dibawa F bundaran G kemana? Min X plus 3 dibawa menjadi 4 kali min X plus 3, min X plus 3 kuadrat dikurangi 26 kali min X plus 3 ditambah 32. Nah, sekarang kita buka kurungnya. Ini sama dengan 4 kali X kuadrat min 6X ditambah 9, ya, dikurangi, ini min kali ini jadi plus, ditambah 26X kurangi 78 ditambah 32. Kita sederhanakan, kita buka kurungnya. Jadi 4X kuadrat min 24X ditambah 36
ditambah 26X ini jadi dikurangi berapa? Disederhanakan dulu kalian. Jadi 6 ini jadi 646. Coba dilihat. Sudah betul belum? 78. Ya, baik betul ya. Sehingga kita lanjutkan sama dengan 4x kuadrat. Perhatikan, ini 24x, ini 26x, berarti sama dengan ditambah 2x, ini 36, ini min 46, jadi min 10. Ya, min 10. Sehingga fx itu sama dengan 4x kuadrat plus 2x min 10. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah berapakah nilai fungsi f kalau x-nya sama dengan 1. Sama dengan 1. Sehingga perhatikan, maka f1 sama dengan nanti menjadi dari sini 4 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurangi 10. 4 kali 1 kuadrat ini 4 ditambah 2 dikurangi 10 sama dengan negatif 4. Sehingga nilai fungsi f untuk x sama dengan 1 nilainya sama dengan negatif 4. Nah, kita lihat pada soalnya. Ya, jadi kalau begitu jawabannya apa? Negatif 4, ada ya? Berarti jawabannya B, negatif 4. Baik, perhatikan. Ini soal ini kategori soal yang sudah cukup sulit. Tingkatannya sudah cukup tinggi untuk fungsi. Untuk itu, Anda harus benar-benar memperhatikan dengan seksama. Perhatikan berikutnya, ini ada satu soal lagi yang setipe dengan yang baru aja tadi kita bahas. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x plus 2 dan g nokta fx-nya sama dengan 6x min 4. Nilai dari g inverse untuk x sama dengan negatif 4 adalah titik-titik a sama dengan 4, b 2, c 1, d min 2, dan e min 4. Ya, perhatikan soal sudah saya sederhanakan seperti ini. Ini kelihatannya soal sederhana tapi juga sangat nyelekit karena ini pertanyaannya tidak bisa langsung. Berarti cari inverse dulu dari G, kemudian baru dicari nilai inverse itu untuk sama dengan apa? Min 4. Nah, ini kelihatannya soalnya sederhana, tetapi sebenarnya ada 3 tahapan yang harus Anda cari. Yang pertama, Anda harus bisa menemukan fungsi G-nya dulu. Nah, fungsi G-nya seperti apa? Setelah fungsi X-nya ketemu, Anda harus cari dulu inverse dari G-nya. Ya. Kalau fungsi inverse dari G ketemu, baru Anda bisa menjawab atau mencari atau mengeksekusi pertanyaan berikut. Jadi ini ada 3 tahapan yang harus Anda lakukan, harus Anda kerjakan, harus Anda lalui. Dengan bermodal yang pertama tadi atau sebelum ini, maka kita bisa menjawab. Ini maka fungsi G ya kita cari dulu, berarti ini yang pertama Gx ya kan. Gx sama dengan artinya Gx sama dengan mestinya G bundaran F inverse. Ya, bundaran F inverse X. Nah, bundaran F inverse ini. Pertanyaan berikutnya, F inverse itu seperti apa? Perhatikan. Ini sebagai pendamping di sini kita ini. Fx-nya adalah 3x plus 2. Maka inverse dari f sama dengan, perhatikan, ayo seperti apa? X plus 2 jadi min 2 dikali 3 dibagi 3. Ini adalah inverse dari fungsi fx. Sehingga kalau begitu, kalau digabungkan dengan G bundaran F, ini dibawa kemana? Perhatikan, ini kita bawa ke sini, sehingga nanti akan menjadi, perhatikan, F-nya ini inverse-nya, berarti bawa ke sini. Jadi 6 kali ini, kan? Terus dikurangi 4. 6 kali X min 2 per 3 dikurangi 4. Ini G-nya. Nah, ini adalah Gx-nya. Kita sederhanakan, nanti kalau kita bagi 3, ini dapat ini 2. Ya, sehingga nanti menjadi kalikan masuk 2x
min 4 min 4, ya kan? Sehingga Gx sama dengan 2x, berarti kan min 4 jadi min 8, ya kan? Berarti tahap kedua, ini tahap pertama sudah ketemu, sehingga kita cari yang kedua, ya. Berapakah invest atau apakah invest dari Gx itu, ya? Biar agak tinggi, saya bawa ke sini aja. Perhatikan, langsung kita pakai ini. G invest X, G investnya, perhatikan 2x min 8 sama X, perhatikan min 8 plus 8 dikali 2. Ini cara cepatnya ya, langsung dibagi 2. Ini adalah invest dari fungsi G. Berikutnya langsung kita jawab. Lalu bagaimana nilai dari invest G kalau X-nya diganti dengan 4? Ya sama dengan min 4 ditambah 8 dibagi 2. Sama dengan 4/2 sama dengan 2. Jadi nilai invest dari G untuk X-nya sama 4 itu sama dengan 2. Ya, sama dengan 2. Nah, kiranya seperti itu. Jadi soalnya sebenarnya kelihatannya sepele sekali, tapi ternyata setelah kita kerjakan itu ada beberapa tahapan yang harus Anda lakukan. Anda cari tadi yang pertama, Anda cari G dulu. Sebelum cari G, bahkan Anda harus mencari fungsi invest dari X, F, ya, invest dari F, kemudian mencari G invest, baru bisa menjawab menyelesaikan dari F G pangkat min 1 X sama dengan min 4. Ya, itulah kira-kira. Kalau Anda suka dengan video yang saya buat, maka jangan lupa subscribe, like, dan share pada teman-teman Anda. Karena belajar matematika dengan Pak Naryo menjadi semakin lebih mudah. Saya Pak Naryo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.